Mungkin tidak semua orang tahu atau senang dengan One Piece. Ya nggak apa-apa. Tapi gua tahu dan gua seneng banget dengan One Piece. Bodoh amat orang mau bilang apa kek tentang One Piece, gak ngaruh juga sebenarnya. Bahkan gue sering mendapatkan DM yang ngatain udah tua ngapain sih nonton One Piece. Gue mau unsubscribe lu deh, pembahasannya tentang One Piece mulu. Lu udah berubah sekarang, lu nggak mau bahas geopolitik, gak mau bahas konspirasi dan lain sebagainya. Dan faktanya memang gue nggak pernah maksa siapapun untuk subscribe YouTube gue, bahkan follow IG gue. Saya hargai keputusan kalian jika memang kalian tidak ingin tergabung lagi dalam channel ini. Gue nggak bisa mengubah pikiran seseorang. Tapi gak suka bukan berarti harus membenci kan. Ya begitulah, One Piece adalah bagian kecil dari hidup gua. Sama kayak Dragon Ball dan Naruto. Sebuah romansa perjalanan hidup dalam dunia fantasi melalui karya brilian seseorang yang mengajarkan gua banyak hal tentang kehidupan. Saya Wira Fidelio dan saya Nakama. Kalian nyadar gak sih, kalau One Piece belakangan ini semakin seru, plot twistnya semakin menegangkan, perlahan-lahan segalanya dibuka oleh Oda gitu ya. Dan banyak hal yang tersembunyi akhirnya mulai terbuka satu persatu. Saat ini Luffy dan teman-teman sedang berada di Egghead, dan di Egghead juga kita sudah mengetahui mengenai Void Century atau Abad Kekosongan. Dr. Vegapunk menyampaikan sesuatu hal yang terjadi di Ohara, dan pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk sontak membuat Nico Robin menangis, dan sepertinya Nico Robin mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk adalah sebuah kebenaran. Sejak 6 bulan yang lalu, gue pernah buat konten tentang Void Century, tetapi gue mengambil sudut pandang di dunia nyata atau versi real life. Ada 3 video yang gue buat, 2 video dihapus, di take down, hanya tinggal tersisa 1 video. Di situ gue menyampaikan satu hal, bagaimana kalau One Piece tamat di tahun 2025. Ya mungkin bisa meleset di 2026 atau 2027 gitu ya. Tapi sejak dari Wano Kuni, gue melihat memang One Piece sepertinya di-switch oleh Oda. Cerita-ceritanya mulai di-switch, masuk ke dalam suatu cerita yang lebih serius, lebih maskulin, lebih idealis, tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang konyol gitu ya. Memang tingkah laku mereka seperti itu, tingkahnya memang konyol. Tapi ceritanya semakin dalam, semakin deep banget. Di Wano Kuni kita melihat Luffy menjadi Gear 5, kemudian kita juga mengetahui identitas asli dari buah iblis yang dimakan oleh Luffy. Bahkan para Gorosei menyatakan bahwa mereka telah mencari buah itu bertahun-tahun lamanya, seolah-olah buah itu menghindar dari mereka. Dan mereka tahu kekuatan buah itu bagaimana. Pada saat seseorang menggunakan atau memakan buah itu, dia akan memiliki kekuatan setara dengan dewa, yaitu Sun God Nika. Ya, Luffy Sun God Nika. Di Wano Kuni juga kita mendengar pernyataan yang membuat kita merinding, pernyataan dari Zuneza bahwa selama ini dia tidak pernah mendengar genderang atau dentuman kebebasan, dan dia bilang he's calm. Mereka bertanya ini siapa gitu kan. Tidak salah lagi, ini adalah Joy Boy, ini adalah dentuman kebebasan yang tidak pernah dia dengar selama berapa ratus tahun. Kaiho no drum! Pada saat gue melihat arc Wano Kuni, gue seneng banget. Epic banget, fight-nya epic banget, ceritanya deep banget di Wano Kuni. Luffy kembali berhasil membebaskan masyarakat Wano Kuni dari tiran yang keji, yaitu Kaido. Tapi di satu sisi gue berpikir, kok ceritanya di switch ya? Ini ada apa nih? Sejak saat itu gue mulai berpikir dan gue mulai beropini atau berasumsi secara pribadi, One Piece menuju Final Saga. Banyak orang yang gagal memahami atau tidak paham apa yang dimaksud dengan Final Saga. Final Saga itu bukan satu arc atau satu cerita kemudian tamat di situ, enggak. Tapi Final Saga itu dimulainya suatu peristiwa menuju ending dari sebuah film atau sebuah komik. Gue melihat Wano Kuni adalah awal dari semuanya.
Dan kemudian kita melihat apa yang terjadi di ARC sekarang, yaitu Egghead. Sebuah pernyataan dari Dr. Vega Pang, apa yang terjadi di Ohara, dan pernyataan itu dikonfirmasi dengan Nico Robin bahwa itu adalah benar. Ya, pelan-pelan semua dibuka oleh Oda. Dan kita juga melihat pertarungan Luffy dengan bapaknya Shinchan, Kizaru, dan kemudian kita melihat Saturn tidak ada harga dirinya dibuat oleh Luffy gitu ya. Gue nggak tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi gue meyakini One Piece sedang menuju final saga. Lu salah, lu karbit, lu nggak ngerti cerita tentang One Piece dan lain sebagainya. Oke, iya terserah lu lah, lu mau bilang karbit atau nggak masalah juga sama gue. Nggak akan mengubah pandangan gue juga tentang One Piece. Gue lahir tahun 90-an, gue menjadi bagian dari anak-anak yang sangat mencintai RCTI dan Indosiar pada minggu pagi. Gue juga bagian dari orang-orang yang ngejar DVD atau VCD bajakan untuk nonton satu anime gitu loh. Gua nonton Naruto, gua nonton Dragon Ball, gua nonton One Piece hanya untuk mencari VCD atau DVD bajakan yang gua sama teman gua tuh naik motor satu tempat gak ketemu, cari tempat yang lain, karena pada saat itu keluar pasti banyak yang beli. Bukan kayak sekarang digital sound system, semuanya bisa lu tonton dengan mudah. Jadi kalau lu bilang karbit ya gue mau karbit atau enggak, siapapun Anda, One Piece ini milik kita semua. Setiap orang bebas mau nonton One Piece, karena Oda tidak menciptakan One Piece hanya untuk nakama, tapi untuk semua orang yang mau menonton One Piece. Mau dia nontonnya jalur COVID kek, mau dia nontonnya saat ini maraton, nggak ada, no problem, semua itu nggak ada masalah, it's okay. Dan malahan bagi gue bagus lu nonton sekarang gitu. Kenapa gue bilang lu bagus nonton dari sekarang daripada lu gak nonton sama sekali? Ini adalah sebuah karya masterpiece brilian dari seorang komikus Jepang, dan mungkin kita tidak akan menemukan lagi komik atau anime yang sangat komplit seperti One Piece. Coba lu bayangin pada saat One Piece tamat, kayaknya kita juga udah selesai deh. Maksudnya enough deh untuk nonton-nonton yang seperti itu lagi. Karena One Piece begitu membekas dalam kehidupan kita, dan gue rasa sulit ada anime yang akan menggantikan One Piece lagi dalam hidup kita. Seiring dengan berjalannya usia, saat ini gue sedang menuju 31 tahun, gak terasa memang waktu berjalan begitu cepat, atau memang waktunya berjalan seperti biasa, namun gue yang berpikir waktu itu berjalan semakin cepat gitu ya. Gue sudah memutuskan juga bahwa anime terakhir yang gue tonton itu adalah One Piece. Kalau One Piece tamat, gue sudah enough, cukup, selesai gitu ya. Ya mungkin karena faktor usia juga, selanjutnya mungkin ada prioritas lain setelah One Piece tamat. Kita sudah membawa Naruto menjadi Hokage, dan selanjutnya kita berhasil membawa Luffy menciptakan era baru di One Piece gitu ya. Dan gue sangat yakin tamatnya One Piece akan sangat membekas bagi kita, bahkan memorable banget bagi kita. Gue nggak tahu gimana nanti, tapi gue bisa merasakan sesuatu hal pada saat One Piece tamat. Kita akan kehilangan sesuatu hal yang sangat membekas dalam hidup kita. Dan ya itu karena One Piece sudah menjadi bagian dalam hidup kita sepanjang puluhan tahun, dari sejak kita kecil sampai kita dewasa. Thank you the one and only Eiichiro Oda. Karyamu akan sangat membekas, dan semoga Anda panjang umur agar bisa menuntaskan cerita daripada One Piece. Kami sangat merindukan One Piece tamat itu bagaimana cerita di endingnya. Era baru seperti apa yang akan diciptakan oleh Luffy dan teman-teman. Kalau kapten kita semua yaitu Monkey D. Luffy telah menemukan One Piece, kemudian berhasil menciptakan era baru di universe One Piece, dan mereka semua kru Mugiwara berhasil menggapai mimpi mereka, maka seharusnya kita pun di dunia nyata berhasil menemukan One Piece dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kita harus berusaha untuk menemukan One Piece dalam hidup kita. Kita juga harus berusaha menciptakan era baru dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Karena tokoh utama dalam masing-masing kehidupan kita, siapapun dia, ya MC-nya adalah diri kita sendiri. Tokoh utama atau karakter utamanya adalah diri kita sendiri. Maka kita pun harusnya menemukan One Piece dan membuat ending yang berkesan, bermakna, dan memorable banget dalam kehidupan kita. One Piece itu sebenarnya artinya adalah satu tujuan yang mungkin kita harus memaknainya dengan sudut pandang yang berbeda. Apa tujuan kita dalam hidup? Nah, itu yang harus kita kejar.
Nah, bagaimana cara kita mengejarnya? Itu adalah perspektif masing-masing. Bagaimana cara kita melakukannya? Itu urusan kita masing-masing. Namun kita adalah karakter dalam kehidupan kita secara pribadi, dan kita harus membuat cerita sampai kepada ending yang berkesan dan bermakna. Kalau kita menonton One Piece, kita nakama, kemudian kita membedah teori-teori One Piece, kita mengambil filosofi yang baik dari One Piece, tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya dalam dunia nyata, dan kita tidak melakukan hal untuk menciptakan era yang baru dalam diri kita sendiri, dan kita tidak menemukan One Piece dalam hidup kita, maka sebenarnya sia-sia dong kita nonton One Piece. Mungkin One Piece itu berkesan dalam hidup kita hanya sebagai fantasi, namun pada saat real life-nya, kehidupan nyatanya, kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang signifikan yang mungkin bisa mengubah kehidupan kita. Maka itu penting pada saat kita menonton suatu film, membaca satu komik, satu novel, dan lain sebagainya, kita mengambil filosofi hidup mereka, kita melihat pemahaman atau pendalaman karakter dari seseorang, sehingga itu membangkitkan moral kita, semangat kita untuk mengerti sebenarnya apa tujuan-tujuan dalam kehidupan ini dan lain sebagainya. Karena gue percaya dengan satu hal, Tuhan itu mungkin pada zaman dulu berbicara kepada tiap-tiap orang melalui nabi-nabinya. Tetapi mungkin di zaman-zaman ini Tuhan bisa berbicara melalui apapun gitu. Even dalam sebuah film atau sebuah buku pun Tuhan bisa berbicara melalui sesuatu hal yang mungkin bisa kita rasakan, wah kok deep banget ya pemaknaannya, pesan yang dia sampaikan gitu. Jadi mungkin kita harus lebih memahami tentang apa tujuan-tujuan hidup kita berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi kan bro, ini cuma sekedar anime, kenapa harus membahas sesuatu hal sampai sekomplit ini? Ya memang sekomplit ini juga gitu loh. Dan yang kedua, kayaknya lu harus belajar memahami pemaknaan pesan filosofi yang disampaikan oleh seorang penulis dalam karyanya. Karena setiap penulis itu ada sebuah pesan atau filosofis yang ingin mereka sampaikan dalam sebuah karya yang mereka ciptakan. Nah, itu yang harus kalian sadari. Baik itu kartun, baik itu anime, novel, bahkan kisah-kisah romance juga itu menampilkan sebuah pesan tersendiri untuk karya yang dia miliki. Kita harus memahami itu sebenarnya gitu. Mungkin bagi kebanyakan orang One Piece itu hanya sekedar anime atau kartun biasa yang tidak bermakna apa-apa, dan ya itu hanya sekedar anime biasa aja gitu. Ya, itu terserah aja, bebas-bebas aja, karena mungkin mereka tidak mengetahui One Piece atau tidak memahami One Piece atau tidak mengikuti One Piece, ya sah-sah aja gitu. Tapi gua pribadi, dan mungkin bagi kalian orang-orang yang mencintai One Piece atau menjadi bagian dari nakama, saya yakin One Piece itu lebih dari sekedar anime. Saat gua kecil, One Piece sudah ada. Saat gua remaja, One Piece juga ada. Dan saat gua dewasa, One Piece tetap ada. Setiap anime itu ada zamannya, namun One Piece sedikit berbeda. Setiap zaman ada One Piece-nya. Karena dari sejak gua kecil, remaja, bahkan gua dewasa, itu selalu ada One Piece. Anime yang bertahan puluhan tahun dengan plot cerita yang menakjubkan, mengesankan, bahkan dengan cerita-cerita yang konyol, namun penuh dengan plot twist yang menegangkan. Menurut gua, seorang Eiichiro Oda memang sangat brilian sekali menciptakan sebuah karakter atau pendalaman karakter yang membawa kita hanyut ke dalam sebuah cerita hingga kita pada akhirnya merasa bahwa kita juga bagian dari One Piece. Dari One Piece gue belajar banyak hal. Gue belajar banyak hal yang mungkin tidak gue pelajari dari dunia sekuler atau pendidikan sekuler. Gue mulai mengerti artinya kekeluargaan tanpa ada ikatan darah. Dan gue juga mulai mengubah cara pandang gue terhadap seseorang, terhadap siapapun. Gue tidak melihat lagi dari sisi buruknya, gue tidak melihat siapa dia, latar belakangnya bagaimana, masa lalunya bagaimana, dan lain sebagainya. Gue berusaha untuk melihat yang terbaik dari dia. Gue melihat sisi positif dari orang tersebut, dan gue melihat apa keistimewaan dari orang tersebut. Hal ini malah gue pelajari dan gue dapatkan di One Piece. Gue berkaca pada saat Luffy merespon orang-orang yang dia rekrut atau orang-orang yang jahat kepadanya gitu ya. Dia tidak melihat latar belakang orangnya apa, siapapun dia, bagaimanapun orang menceritakannya, dia tidak peduli dengan hal itu. Tetapi dia melihat sisi baik dari orang tersebut, impiannya apa, alasan kenapa dia melakukan hal itu, dan lain sebagainya. Kita semua tahu Nami itu mantan pencuri, Usopp itu pembual, dan lain sebagainya. Tapi dia nggak peduli dengan hal itu.
Dia melihat sisi positif dan terbaik dari orang tersebut. Maka dari itu gue belajar untuk melihat perspektif yang berbeda dari setiap orang. Gue nggak peduli siapapun dia, latar belakangnya dan lain sebagainya. Dari Luffy gue belajar tentang hal itu. Coba lu bayangin, dari anime One Piece gue belajar hal itu. Gue banyak sekali baca buku. Ini buku-buku yang kalian lihat ini nggak seberapa, buku gue terus itu banyak banget gitu ya. Tapi gue pelajaran di One Piece gitu, bukan di buku-buku yang gue pelajari selama ini. Dari One Piece juga, gue belajar sesuatu hal yang sangat relate dengan kehidupan nyata, yaitu toxic relationship. Bukan hanya sekedar hubungan antar pasangan, tetapi hubungan pertemanan dalam satu circle. Ya kita tahu semua bahwa dalam satu circle itu ada orang yang tampan, orang yang cantik, orang yang kaya, orang yang miskin, ada yang juga menjadi badut, dan lain sebagainya. Tapi belakangan ini anak-anak muda itu sudah tercemar circle-nya dengan sesuatu hal yang dinyatakan kita harus realistis dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, kita harus belajar dari ilmu filsafat dan lain sebagainya. Bahwa memang mencari orang yang setara itu penting dan lain sebagainya. Maksud lu setara itu bagaimana gitu loh? Lu pikir manusia itu ada kastanya? Pada saat lu diciptakan oleh Tuhan dan lu dilahirkan, apakah Tuhan pernah bilang kalau lu itu nanti kastanya di sini ya? Lu akan jadi miskin selamanya? Atau lu dilahirkan jadi kaya, kemudian lu gak akan pernah miskin dan lain sebagainya? Lu gak boleh berteman dengan ini, dia gak cakep, dia gak cantik, dia gak kaya, dia badut, lu harus gak... Maksud gue apa? Di dalam kehidupan nyata, toxic relationship dalam satu circle, dalam satu pertemanan itu nyata memang. Yang konyol akan menjadi badut, akan menjadi bahan lelucon, dan dia dibully tidak boleh marah karena dikatakan kalau marah lu baperan dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang tidak tampan dan cantik akan menjadi orang yang terbelakang, tidak menjadi center, dan tidak dipedulikan juga kehadirannya dan lain sebagainya. Maka dalam pertemanan seperti itu, sebenarnya itulah toxic relationship. Mereka berteman samamu 100% karena butuh, bukan karena mereka ingin berteman. Padahal dalam pertemanan harusnya bukan hanya sekedar butuh, namun pertemanan itu lebih dari sekedar kita membutuhkan dia. Pertemanan itu adalah sebuah kekeluargaan yang dibangun walaupun kita tidak ada ikatan darah dan kita saling memiliki satu dengan yang lain. One Piece sangat menarik sekali. Karakter utamanya itu bukan karakter yang cool, karakter yang keren, kuat, dan lain sebagainya. Karakter utama atau MC-nya itu Luffy itu terlihat konyol gitu ya, perilakunya kekanak-kanakan. Dari sini gue belajar satu hal. Ternyata orang yang terlihat konyol, orang yang terlihat bodoh, bukan berarti dia terus selamanya konyol. Bahkan orang yang konyol tersebut pun berani mengambil resiko, berani mengambil tanggung jawab, bisa menjadi seorang pemimpin walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya memimpin, tapi dia berhasil membawa timnya melewati berbagai arc, berbagai pulau. Dia berani mengambil resiko, dia berani bertanggung jawab, bahkan dia merelakan dirinya untuk menciptakan sebuah era baru karena dia tahu bahwa dunia itu penuh dengan kegilaan. Dunia yang seharusnya ini tidak seperti ini gitu loh. Dia berani melawan arus di tengah orang-orang tidak berani melawan arus. Udah 2 batang gue habis untuk buat konten ini. Dari sebuah cerita dan peristiwa yang ada dalam One Piece, pendalaman karakter yang diciptakan oleh Oda tentang tokoh utama yaitu Monkey D. Luffy, di situ gue belajar ternyata memang setiap orang itu berhak untuk diberikan kesempatan. Manusia itu seharusnya tidak memiliki kasta sosial dalam bermasyarakat. Setiap orang berhak diberikan kesempatan dan memang setiap orang punya kesempatan dan memiliki kesempatan.